اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anda sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih di antara kita yang tidak mengenal sosok dari Rasulullah, manusia terbaik, manusia yang termulia yang pernah hidup di atas muka bumi ini? Tentu di antara kita sudah mengetahui biografi dan kehidupan beliau. Namun berkenaan dengan momen Maulud atau Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka secara singkat Ustadz akan sedikit membahas tentang biografi beliau dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Bin Abdul Muttalib, itulah nama lengkap beliau. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah, tepatnya di rumah paman beliau yang bernama Abu Thalib. Ya, beliau lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab dan dari seorang ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah, tepatnya di tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriyah, yang mana bertepatan pada hari Senin di tanggal 20 April pada tahun 571 Masehi. Tepatnya beliau lahir di tahun gajah. Mengapa dinamakan tahun gajah? Karena pada saat itu ada seorang jenderal yang berasal dari negeri Abyssinia atau Ethiopia, Afrika, yang bernama Abrahah, yang mana pada saat itu ya ingin menyerang Ka'bah. Sebagaimana kisahnya tertuang dalam surah Al-Fil. Nabi Muhammad SAW ini semenjak kecil, bahkan sebelum beliau dilahirkan sudah menjadi yatim karena beliau meninggal oleh ayahnya. Dan pada usia 6 tahun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ya oleh ibunda untuk berziarah ke makam ayahnya. Namun sayangnya qadarullah, sepulang dari makam dari ayah beliau, ibunda jatuh sakit dan akhirnya secara resmi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 6 tahun menjadi yatim piatu. Kemudian diambillah ya pengasuhan beliau oleh sang kakek Abdul Muttalib. Nah, yang mana setelah Abdul Muttalib 2 tahun pengasuhan beliau meninggal dunia dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Bukan orang yang kaya. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak kecil telah menggembala ternak beliau, ya, ternaknya Abu Thalib. Dan pada usia remaja, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjalanan untuk berdagang, membantu ya paman beliau, yakni Abu Thalib, untuk mencari nafkah. Nah, pada saat berniaga inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Khadijah binti Khuwailid, yang kemudian Khadijah tertarik kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meminta beliau untuk bisa menjadi suaminya. Oleh karenanya pada usia 25 tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah yang pada saat itu telah berumur 40 tahun. Di usia beliau yang ke-40 tahun, beliau berkhalwat di Gua Hira, yang mana pada saat itu beliau menerima wahyu pertama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya yang diturunkan pada saat itu adalah surah Al-Alaq di ayat 1 sampai 5. Nah, jadi anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting di sini adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah. Ya, kita mengambil hikmah dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada beberapa hikmah yang ingin saya sebutkan. Yang pertama, dengan adanya kita memperingati ya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bisa menambah dorongan kita, membuat kita untuk bisa memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Ahzab di ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Kemudian dalam sebuah hadis,
Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, "Man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang bersalawat atasku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dengan adanya momen seperti ini adalah menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja Nabi adalah sosok yang harus kita cintai, karena Nabi berpesan, barang siapa yang mencintai suatu kaum, maka dia akan dikumpulkan kelak nanti di hari kiamat. Ketika kita cinta dengan Nabi, maka kita berharap kita bisa menjadi orang-orang yang kelak akan dikumpulkan nanti di surga bersama-sama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hikmah yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai warisan yang bernama Al-Quran dan yang bernama Al-Hadith. Maka diharapkan selama hidup kita, maka kita bisa meneladani beliau dengan Al-Quran dan juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, anda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja perilaku beliau, gerak-gerik beliau, apa yang dikatakan, diucapkan, tingkah laku beliau selama beliau hidup, maka semuanya kita sangat usahakan untuk bisa meneladaninya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kesabaran, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil beliau banyak sekali diuji oleh Allah, banyak sekali mendapatkan cobaan, dimulai dari beliau yang yatim, ya, ditinggal oleh ibunda beliau di usia yang masih sangat belia, menjadi yatim piatu dalam usia yang sangat belia. Namun banyak ujian, banyak musibah tidak membuat beliau sallallahu alaihi wasallam takut akan kehidupan, tapi beliau menghadapinya dengan penuh kesabaran. Terlebih lagi Nabi menjanjikan satu hal untuk orang-orang yang bersabar. Ya, kita pada saat ini masih berada dalam masa pandemi, ya, oleh karenanya dibutuhkan kesabaran yang sangat besar dalam menghadapi musibah seperti ini. Dan ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, ya, ma yusibu muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala huznin wala adan wala ghamin hatta syaukat yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Tidaklah seorang muslim ditimpa rasa galau, ditimpa rasa sedih, ya, ditimpa rasa sakit, bahkan ada gangguan pada dirinya, hatta syaukah, ya, sampai duri yang begitu kecil menusuk dirinya, namun dia sadar tidaklah itu semua terjadi, tidaklah semua itu dia alami kecuali atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, illa kafarallahu biha min khataya. Salah satu janji Nabi, Allah Subhanahu wa taala dengan itu semua akan menjadikannya sebagai kafarah, sebagai penebus dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting adalah jangan hanya sekedar kita memperingati momen lahirnya Nabi, tetapi lupa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mewariskan kepada kita Al-Qur'an dan sunnah untuk diikuti. Maka anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit yang bisa Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا